semuanya yang insyaallah sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan kesibukan duniawi kita. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus yang ada di sini, ditanamkan keistiqomahan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dering salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in yang mudah-mudahan kita selalu juga berharap kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti kita sama-sama di belakang panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Yang saya hormati para ulama pemimpin kita yang biasa memimpin di lingkungan ataupun di Masjid Ar-Rahman, Ustadz Asep, ada Aceng juga, ada Sandi, para orang tua kita, para guru kita, aparatur pemerintahan, ada Pak RT yang hadir, dan seluruh jamaah 2 mingguan yang insyaallah sama-sama kita berharap mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita duduk di sini niatin dari rumah sholat subuh berjamaah sampai tolabul ilmi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala atau fadilahnya menuntut ilmu kepada kita semuanya. Tentunya kita semuanya mendapat ilmu yang umum, yang umumnya namanya di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat pasti mendapatkan ilmu. Kalau zikir yang tadinya kita nggak tahu, baca ratib jadi tahu, bahkan udah setengah hafal, karena setiap 2 minggu bolak-balik dibaca. Walaupun kita masih memakai ratibul haddad, mungkin ke depan nanti kita selang-seling ada ratibul atos, jadi kita dapat ilmunya. Terus tadi membacakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sebagai mahabbah, sebagai persaksian kita mengaku saya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan sholawat kisah maulid. Tapi salah satu yang umum, pulangnya minimal kita juga dapat ilmu. Oh, ini pembacaan maulid tiba, pembacaan maulid syimtuduror ataupun yang lainnya. Dan terakhir ada ngaji walaupun sebentar, ya pulang pun dapat ilmu. Apa? Untuk memperkokoh, memperkuat, mempertebal keimanan kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak referensi, banyak ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan semua itu yang umum saja kita semuanya insyaallah menambah ilmu untuk keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai pengajian ini, saya pribadi dan Ta'mir Masjid Ar-Rahman, karena ini pertemuannya baru dari lebaran kemarin, walaupun nggak ada libur puasa juga ngaji setiap minggu ba'da subuh, tapi alangkah baiknya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan saya pribadi ataupun kekurangan di pengurusan Ta'mir Masjid Ar-Rahman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kemarin ada masukan ya, minimal walaupun membaca suratul Fatihah itu sudah sangat umum, sudah hafal, sudah ngelotok, bolak-balik dibaca, minimal dalam sholat sudah ketahuan berapa kali yang dibaca. Kalau 17 rakaat saja, 17 rakaat berarti sehari baca surat Fatihah ada 17. Tapi yang namanya keterbatasan kita, cuma dengerin kadang waktu jahar doang, maghrib, isya, subuh, kadang kurang, panjang pendeknya masih kurang pas. Kita betulin bareng-bareng dan kita juga ngamalin bareng-bareng, yang mudah-mudahan sebelum ngaji kita baca suratul Fatihah. Saya awali, nanti ikuti. Tapi dengan seperti itu, walaupun 2 minggu sekali, insya Allah nanti akan mengena. Jadi ingat, oh ini pasnya, panjangnya di sini, pendeknya di sini, tajwidnya, bacaannya seperti ini. Jadi insya Allah tujuannya seperti itu. Mau ngaji kitab, mau ngaji simaan Al-Quran, nanti kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijaga nanti kalau diulang terus, oh ini ain, harus ngucap ain. Nanti kalau udah terbiasa, insya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sebelumnya kita sama-sama membuka kitab Riyadhus Shalihin. Udah lama dipotong puasa, terus diselingin dengan simaan bab niat yang saya sampaikan di awal. Ada 12 referensi atau keterangan. Ini baru mau keempat, makanya lama, nggak apa-apa, yang penting mah ngaji.
Semalam juga saya sampaikan di RT 1, orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah kumpul sama orang soleh itu hatinya keras. Dibilangin susah. 40 hari nggak pernah ngaji, nggak pernah kumpul di majelis ilmu, nggak pernah duduk sama orang-orang soleh, nggak pernah minta nasihat sama orang soleh, keras hatinya. Itu baginda Rasul ngomong, bersabda atau pesan kepada Ali untuk umat-umatnya termasuk kita nih bisa. Jadi kalau lebih dari 40 hari masih keras, jadi negatif mulu pemikirannya karena udah mati hatinya. Makanya ngaji, udah sebulan sekali ngaji ya minimal lah itu yang dipakai. Kalau 2 bulan 2 minggu nggak bisa datang, ataupun malam Jumat ada bacaan baca Yasin, tahlil, tahmid, baca maulid nggak bisa datang ya sebulan lah. Jangan sampai lebih 40 hari. Nanti keras hati kita, keras sama aja mati hati kita, nggak bisa diapa-apain apalagi dibilangin susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdillahil Ansor. Ini niat referensi yang keempat nih. Dan Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala. Jadi Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu fi azatin. Kita semuanya yang sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti di belakang panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi azatin faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal madinati rijalan masirtum masira. Jadi sesungguhnya di Madinah itu pada waktu terjadi peperangan, pada waktu terjadi peperangan, wala qata'atum wadiyan illa kanu ma'akum jazabuhum maradun, rawahul Muslim. Tapi sebagian dari umatnya Rasul karena keadaan-keadaan yang tertentu, perangnya perang apa? Perang tabuh yang di sini dimaksudkan. Jadi wala qata'atum dian illa, pengecualian ada beberapa umatnya baginda Rasul nggak ikut perang tabuh. Perang tabuh itu melawan kaum Romawi. Pada kapan perang tabuh itu? 9 Hijriah atau 630 Masehi, berarti kurang lebih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu 571-630, berarti 59 tahun. 59 tahun itu perang tabuh. Melawan siapa? Romawi, kaum Romawi. Berarti kalau 59 baginda Rasul berarti tahun ke-9 Hijriah. 9nya tahun ke-9 Hijriah. Berarti tahun 9 Hijriah. Sekarang berapa? 1447. Udah berapa ribu tahun yang lalu ini mah ceritanya. Disitulah untuk apa perang tabuh dimulai, karena di sini diniatkan walaupun nggak ikut perang tabuh tapi pengecualiannya karena apa? Karena sakit. Illa kanu ma'akum hasabuhum maradu, itu mendapatkan pahala seperti orang yang ikut perang
tabuh karena sudah niat. Kan sebelumnya perang sudah diumumin sama nanti hari ini tanggal segini jam segini kita perang tabuh lawan kaum Romawi. Tapi karena musimnya itu musim lagi sangat panas, sudah itu bahan pokok juga susah. Misalnya yang punya gandum, usaha apa, ternak apa segala macam pun susah. Walhasil ada kurang lebih 80 orang. 80 orang umatnya baginda Rasul itu tidak ikut perang tabuh. Karena kalau misalnya sehat umatnya baginda Rasul, agamanya Islam, tidak ikut perang tabuh, itu dikategorikan orang munafik. Bahkan diganjar kata baginda Rasul yang nggak ikut perang, diganjar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, murka Allah, karena ini perintah, ini manut. Maksudnya dalam hadis ini udah niat nih, perbekalan udah disiapin, besok hari Senin saya mau perang nih, ngikutin sama baginda Rasul. Perbekalan udah disiapin, baju segala macam, makanan minuman udah disiapin, walaupun tim logistik ada. Namanya perang ada tim logistik, ada nanti yang khusus bawa makanan segala macam. Tapi masing-masing yang ikut perang juga bawa minuman, bekal makanan itu pasti bawa gitu. Udah niat, tapi karena hudurnya sakit, karena sakit. Di sini berarti diartikan pahalanya sama, karena sakit memang benar-benar nggak bisa bangun, bukan sakit yang direkayasa. Beda kalau kita sakit dikit kan, kalau kita karyawan kan dikit-dikit izin, begitu. Sakit nggak enak, izin aja karyawan ini, nggak dipotong cuti. Beda, sakit bener-bener nggak bisa bangun. Ada 80 orang sekitar. Tapi disitulah kesetiaan atau keyakinan orang yang benar-benar ikut baginda Rasul. Bahkan yang nggak ikut karena hudurnya, karena ragu-ragu, karena hudurnya takut di suatu perjalanan, karena sangat jauh Pak. Jadi perjalanannya jauh, udah musim panas, bahan pokok yang dibawa juga sangat minim, perjalanannya pun jauh. Nah itu kan ada yang alasan, ada yang takut kekeringan, kepanasan di jalan nanti seperti apa, ada takut nanti perangnya bagaimana, begitu. Itu yang nggak boleh. Tapi ternyata dari perang tabuh ini yang tadi yang nggak ikut karena hudurnya sakit mendapat pahala seperti orang yang perang. Contoh, kita udah naik haji nih, udah daftar haji saya nih, nanti berangkatnya umur 55 insya Allah, berarti 17 tahun lagi saya berangkat. Disitulah ada niat yang disertai dengan perbuatan. Tapi di umur 50 saya mati. Contoh, nggak usah nyontohin orang, saya aja. Terus gimana lantas? Seperti yang diajarkan ini, karena kita sudah niat, sudah daftar haji, sudah dapat porsi haji dengan mengeluarkan uang, tapi Allah berkehendak lain, umurnya nggak nyampe ternyata. Itu sama aja mendapatkan pahala seperti orang beribadah haji. Sama di sini, karena sudah persiapan dari fisiknya, tenaganya, waktunya, perbekalannya udah siap. Besok Senin saya perang, ngikutin Rasul, tapi nyatanya diberi
Saya kan nggak ngerti besok perang, ntar malam sakit, ntar sore mati, kan kita nggak ngerti. Itu mendapatkan pahala seperti orang yang ikut perang. Sama aja tadi yang saya ngomong ibadah haji seperti itu. Tapi di sini Pak, di sini ada 3 orang, yaitu yang terkenal yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu beliau itu kurang yakin gimana, kurang berani gimana, orangnya itu luar biasa. Tapi ternyata pada waktu perang Tabuh, Ka'ab bin Malik telat. Karena apa? Keraguan dalam hatinya. Nanti di sono pada waktu di gurun pasir yang sangat panas seperti apa, perjalanan yang sangat jauh, udah segala macam alasan udah. Akhirnya apa? Ka'ab bin Malik nggak ikut perang. Dan 2 sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ternyata perang Tabuhnya nggak jadi. Mundur pasukan Romawi, nggak jadi. Tapi di situ Ka'ab bin Malik diganjar sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sama Allah, baru baginda Rasul. Karena pada saat di perjalanan tanya si Ka'ab kemana, nggak tahu, ini nggak kelihatan. Lah Ka'ab kan nggak sakit, kenapa nggak ikut? Udah biarin. Ternyata pulang dari perang, walaupun perangnya nggak jadi kontak fisik Pak, nggak jadi bertempur, padahal itu biasa baginda Rasul setelah perang kan pasti menjalankan sholat sunnah. Di situ baginda Rasul pernah mengasih teguran pada umatnya dengan cara apa? Ini Ka'ab bin Malik diapain ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena orangnya aktif, ibadahnya aktif, sangat berani, sangat jujur, tapi nyatanya disuruh perang nggak mau. Dicuekin Pak, dicuekin. Jadi misalnya si Ka'ab kalau ngumpul sama baginda Rasul beserta sahabat, nanya nggak dijawab. Misalnya lagi ngumpul pindah, itu baginda Rasul sudah mencontohkan. Misalnya ini ada jamaah yang balelo misalnya, susah banget, udah itu baginda Rasul, biarin aja, cuekin aja udah. Itu Ka'ab bin Malik dicuekin sampai berapa? Sampai 3 hari, sampai 7 hari. Akhirnya apa? Baginda Rasul memberi ganjaran, hukuman kepada siapa? Ka'ab bin Malik selama 50 hari tidak boleh kumpul sama istri. Latih kesabarannya, nafsunya biarin. Manut daripada saya nanti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik saya menjalankan perintah baginda Rasul. Saya tidak akan berhubungan dengan istri saya selama 50 hari. Dijalanin. Lolos Pak, alhamdulillah. Akhirnya dari peristiwa itu ada pesan atau yang sangat berkesan, yaitu sejarah Ka'ab bin Malik. Kita kalau sudah diperintah manut, apalagi perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksudnya di kitab ini mah niatnya, tapi berhubung ada perang Tabuh, di situ ada sejarah, ada isinya seperti apa, seperti itu. Karena pasti ada sebab musyabab. Kalau Al-Quran itu pasti yang setiap kali kita belajar simaan ada asbabun nuzulnya. Ini kenapa surat ini diturunkan? Ya sama aja, hadis pun seperti itu, ada keterangannya. Misalnya yang tadi perang Tabuh ada Ka'ab bin Malik, berarti dari Sirah Nabawiyah rujukannya seperti itu. Kalau kita
mau belajar seperti ini jadi tahu, oh gitu. Niat pada waktu perang ternyata dengan hudur sakit dihukumkan atau menebat pahala sama seperti orang perang. Ternyata pada suatu kejadian di tahun 630 Hijriah perang Tabuk ada yang balelo, ada yang ingkar. Gitu. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Kan jadi tahu lah kalau nggak ngaji boro-boro. Makanya terus minimal juga tadi dengan membaca ratib, membaca sholawat, hati kita tambah yakin, tambah untuk berbuat maksiat, masya Allah jauh. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya, udah jam 6:15. Walaupun sebentar, insya Allah saya pun dapat ilmu. Karena apa? Walaupun ilmu itu udah lama saya pelajari, tapi kalau nggak diasah kan tumpul juga, nggak manfaat sih, pendem akhirnya lupa. Makanya dengan adanya seperti ini saya juga bersyukur bisa ngamalin ilmu saya yang dulu diajarkan. Oh seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin ibadah puasa, ibadah tarawih kita, sholat malam kita, sholat fardu kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan kemarin itu insyaallah diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan enggak sia-sia, Pak. Nggak sia-sia semuanya, apapun bentuk ibadahnya, yang zikirnya banyak dicatat, yang baca Al-Qur'annya dicatat, yang sholat tarawihnya terus istiqomah dia dicatat, semuanya dapat pahala semuanya. Jangan sampai sia-sia, apalagi puasa kita, mudah-mudahan semua kesempurnaan yang ditutup dengan zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan sama-sama dicatat sebagai pahala amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak kita tutup dengan doa. Astaghfirullah